wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya Risma Tanu dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap terbentuknya TPKJM ini, karena dengan adanya TPKJM ini tentu memberikan pelayanan yang luar biasa terhadap keberadaan PDM atau ODGJ ini. Karena ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, kami ingin menceritakan sedikit tentang peran TPKJM yang ada di Kabupaten Sumbawa. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan lintas sektoral dan OPD-OPD lainnya, meskipun memang belum bisa semaksimal 3 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan tadi. Nah, di kami ceritakan seperti sudah disampaikan oleh Mbak Ulfa tadi, bahwa kondisi Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 24 kecamatan dengan luas wilayah yang begitu luas, naik turun gunung, bahkan sampai kita harus menyeberang pulau gitu ya. Tentu ini menjadi kendala bagi kami dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, kalau terkait koordinasi tadi kami sudah baik, misalnya ada pengaduan atau ada ODGJ yang perlu mendapatkan layanan, masing-masing stakeholder itu sudah tahu tugasnya. Misalnya langsung dibawa ke rumah sakit, begitu masuk ke poli jiwa. Kalau yang memang mereka ini adalah ODGJ terlantar, maka langsung berkoordinasi dengan dinas sosial untuk kita melakukan, baik pertama melakukan penelusuran keluarga ataupun mengecek apakah mereka ini sudah memiliki identitas kependudukan atau tidak. Kalau memang belum, kita langsung membawa ke Capil untuk dilakukan perekaman. Nah, kalau memang mereka belum memiliki BPJS, maka langsung dibuatkan agar bisa mendapatkan pelayanan. Kalau memang mereka memiliki keluarga, maka akan kita kembalikan kepada keluarga. Cuman memang kondisinya adalah sama seperti yang lain, masih banyak keluarga yang tidak bisa menerima. Nah, kami pun sudah sering memberikan edukasi, masukan, bimbingan sosial kepada keluarga agar bisa lebih perhatian kepada si ODGJ ini. Tetapi apalah daya kami ya, karena domain kami dinas sosial itu adalah memberikan pelayanan kepada warga yang tidak mampu, di mana keluarga ini misalnya dari pagi keluar mencari makan baru pulang malam, sehingga ODGJ ini kadang terabaikan. Biasanya ditinggalkan di rumah sendiri, paling misalnya sudah ditinggalkan makan, minum, dan obatnya, tapi kan kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, sehingga mereka ini kadang ada yang kembali berkeliaran, bahkan kami sering sekali dengan Dinas Sosial KSB, paling sering kita itu berkoordinasi ya, paling sering ODGJ dari Sumbawa itu sampai nyasar sampai KSB. Jadi kita sudah tahu orang yang sama, kan misalnya baru hari ini kemarin ya Pak ya, hari Jumat kemarin kami baru menerima pemulangan kembali ODGJ, dan besoknya orang tuanya itu sudah melaporkan lagi ke kami bahwa anaknya ini sudah hilang lagi. Nah, tentu ini menjadi kendala bagi kita, bahwa tidak hanya sekedar kita memberikan motivasi, edukasi atau masukan supaya lebih perhatian kepada si ODGJ-nya gitu kan. Tetapi harus ada solusi lain ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kertanah tadi, bahwa keberadaan dari kalau di bahasa sosial itu Pusyansos ya Pak ya, pusat pelayanan sosial seperti di Selebong itu, bahwa urgent sudah kondisinya harus ada di Pulau Sumbawa, mengingat keberadaan ODGJ ini amat sangat banyak, tidak hanya yang terlantar, bahkan yang tinggal bersama keluarga pun kan banyak yang diabaikan gitu loh. Nah, kemudian terkait dengan keberadaan TPKJM ini juga, kami juga masih ada beberapa kendala. Misalnya kami sangat ingin dalam memberikan pelayanan seperti Kota Mataram yang bisa maksimal dari awal sampai dengan selesai pelayanan gitu ya, dari evakuasi sampai dengan terminasi bisa full diberikan pelayanan. Kedepannya kami berharap semoga dengan Bupati terpilih ini bisa lebih memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan TPKJM ini. Kita bisa memiliki kendaraan operasional yang memang khusus untuk menangani ODGJ ini, sehingga dari awal layanan sampai dengan kita pemulangan kembali kita bisa satu layanan gitu, sehingga kita
bisa melihat sampai selesai pelayanan. Kemudian tadi kami membaca ada beberapa tugas dinas sosial dalam perannya dalam TPKJM ini. Salah satunya adalah mengembangkan potensi kesejahteraan sosial yang ada. Nah, kami memang memiliki banyak pilar-pilar sosial, salah satunya adalah TKSK yang memang berada di setiap kecamatan. Tentu harapannya adalah mereka juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari dinas sosial dalam menyampaikan program-program dinas sosial, tentunya juga dalam memberikan bimbingan sosial kepada keluarga PDM misalnya. Nah, atau PDM itu sendiri, tetapi tentunya dalam melakukan pendekatan pasti ada teknik-tekniknya, sehingga harapan kami ke depannya untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada TKSK ini atau pilar-pilar sosial ini bisa dibekali dengan pelatihan, tentunya misalnya bisa difasilitasi oleh Dinas Kesehatan yang tentunya bisa memberikan bagaimana teknik-teknik pendekatan yang baik kepada keluarga ataupun si PDM itu sendiri. Nah, kemudian langkah yang kedua, kami juga mendorong lembaga-lembaga sosial yang ada untuk lebih peduli terhadap keberadaan dari ODGJ atau PDM ini. Paling tidak misalnya mereka lebih peduli untuk memberikan layanan home care gitu, ataupun kedepannya bisa mereka mendirikan satu lembaga seperti contohnya ada di Kabupaten Bima atau di Kota Bima yang ada panti khusus untuk ODGJ Kabupaten Bima ya Pak ya. LKS makanya LKS swadaya kan mandiri. Nah, semoga kedepannya di Sumbawa juga bisa ada seperti itu sehingga bisa membantulah sedikit meringankan agar tidak kita sedikit rujukan terus kepada selebgram gitu. Itu yang selalu kita dorong karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Mungkin itu saja yang ingin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.